Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How is your day guys? Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap dalam kondisi yang sehat dan baik-baik saja. Well guys, ketemu lagi dengan Mem Yuri. Kali ini kita akan membahas mengenai preposition. Lebih tepatnya adalah prepositions of place, yaitu dengan menggunakan bentuk in, on, dan at. Nah, kalian sudah siap? Ya, kita akan bagi preposition of place menjadi dua bagian, namun kali ini fokusnya kepada in, at, dan on. Oke? Kita akan coba lihat definisi dari prepositions of place. Di sini dinyatakan bahwa a prepositions of place is a preposition which is used to revert to a place where something or someone is located. Jadi secara umum dinyatakan bahwa preposition itu adalah sebenarnya kata hubung. Nah, dalam prepositions of place menyatakan sebuah kata hubung untuk menyatakan tempat ya di mana sesuatu atau seseorang itu berada. Nah, di penjelasan yang kedua ini menyatakan bahwa prepositions of place memungkinkan kalian untuk lebih spesifik ketika berbicara mengenai sebuah tempat kejadian di dalam sebuah cerita. Ataupun ketika berdiskusi hal yang lebih detail dengan tujuan untuk berkomunikasi. Nah, sekarang kita akan coba lihat penggunaan prepositions of place secara umum. Ya. Secara umum terbagi menjadi ada at, kemudian ada in, dan kemudian juga ada on. Nah, kita kupas secara lebih detail satu persatu. Yang pertama yaitu penggunaan at for a point. Jadi at itu digunakan untuk menunjukkan sebuah titik tertentu. Ya, contoh dalam kata ada at the corner, di sudut. Ya, jadi kalian udah jelas bisa melihat posisinya adalah di sudut. Jadi kalau ada junction dia ada di sudut. Kemudian at the end of the road. Jadi kalau dari sini sampai ke sana jalannya, maka posisi at itu ada di ujung sana. At the end of the road, di ujung jalan. Kemudian ada at the bus stop. Nah, ini poinnya juga sudah jelas. Kalau saya ditanya, kita akan tunggu kamu di mana? At the bus stop. Jadi posisinya ada di halte bus. Ya, lebih spesifik tempatnya. Ya, kemudian ada in. Nah, in di sini digunakan for an enclosed space, digunakan untuk menyatakan tempat yang lebih tertutup. Contoh dalam katanya ada in the garden, kemudian in a building, kemudian ada in my wallet, di taman, di dalam gedung, kemudian di dalam dompet. Ya, kemudian untuk on. For a surface, digunakan untuk menyatakan sesuatu yang berada di atas permukaan. Contohnya adalah on a page, kemudian ada on the menu. Nah, sekarang coba saya akan demonstrasikan untuk penggunaan in dan on ya. In dan on. Saya punya card dan juga punya box. Jadi ada card, ada box. Sekarang saya mau kasih lihat bagaimana penggunaan in. This card in the box, maka posisinya card ini akan saya letakkan ada di dalam sini. Nah, kita baru bisa bilang dia menjadi the card in the box. Oke. Nah, bagaimana dengan on? Still have a card, this one, and then this box. The card on the box. Oke. Posisinya adalah kartunya ada di atas kotak. Gimana? Kalian sudah bisa membayangkannya? Oke, sekarang kita lanjut ke contoh-contoh kalimat dengan menggunakan bentuk preposition in, on, dan juga at. Yang pertama, kalimatnya adalah Jane is waiting for you at the bus stop. Ya, penggunaannya adalah at, sama seperti penjelasan yang tadi saya sudah jelaskan. Jadi Jane menunggu kamu di halte bus. Tempat poinnya adalah at the bus stop. Yang kedua, the shop is at the end of the street. Posisi toko itu ada di ujung jalan. Jadi kalau kita mau kasih direction atau mau kasih arahan, di mana tokonya? The shop is at the end of the street. Oke. Kemudian yang ketiga,
You are standing on my foot. Nah, you are standing on my foot. Berarti posisinya adalah yang injek kaki saya nih. Ada di atas posisinya kaki saya. Ya. Kemudian, do you live in Japan? Kamu tinggal di Jepang. Ya, berarti kalian itu, kamu itu adanya di negara Jepang saat ini tinggalnya. Kemudian yang berikutnya, there are no prices on this menu. Tidak ada harga di dalam menu tersebut. Ya, tidak ada harga di dalam menu tersebut. Nah, untuk yang terakhir, saya akan coba ajak kalian untuk berlogika mengenai skala tempat nih, skala tempat. Mulai dari yang pertama, yuk. I live on the 7th floor at 21st Oxford Street in London. Sekarang kita buat skalanya. I live on the 7th floor. Saya tinggal di gedung lantai 7. Skalanya seperti ini. Kemudian at 21st Oxford Street. Lebih besar lagi skalanya. Kemudian yang berikutnya in London. Lebih besar lagi. Jadi mulai dari on yang lebih spesifik, kemudian berpindah ke at yang agak lebih besar, kemudian ke in yang posisinya lebih besar lagi skalanya. Jadi kalian bisa membayangkan untuk memberikan informasi kepada seseorang mengenai lokasi, you bisa memberikannya dengan skala yang kecil, menengah, kemudian skala besar. Oke guys, you get it? Nah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai prepositions of place ya. Nantikan penjelasan saya berikutnya mengenai prepositions of place part 2. Oke, guys, thank you very much. See you, dan jangan lupa untuk selalu like, share, dan juga subscribe di channel lonceng notifikasi tentunya. Supaya kalian terus mendapatkan update-update pelajaran terbaru dari saya. Oke? Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.